Jalan alternatif dari Poncong Loe tembus ke titik T. Kita Nabi, bukan Tuhan, Yesus diam. Makanya biarkan saya bacakan nomor 25 tadi. Cara membersihkan Sikit lagi teman-teman. Oke, sip. Iya, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Tema kita masih yang semalam. Teman-teman silakan instruksi dari Bang Arif, ya. Beliau divisi sosmed. Tolong orange-nya absen. Halo, semangat pagi. Halo, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Iya, semangat pagi. Silakan Abang buka kamera, kita diskusi, silakan. Nah, Abang, mohon izin, saya mau buka, saya on cam, tapi Abang buka masker supaya kita berdiskusi lebih enak, gitu. Pakai masker aja Bang, nggak apa-apa pakai masker, silakan. Itu nggak sopan, Bang. Saya on cam, tapi Abang buka masker dulu. Bukan nggak sopan, nggak, itu cuman alasanmu doang. Kau nggak bisa hadapi saya. Cuman mau tampil di atas. Kau udah tahu pasti nggak mungkin Bang Suma buka masker kan, gitu. Belum saatnya kan gitu. Jadi cuman mau naik eksis pansos. Jadi pura-pura aku buka kamera, tapi buka juga maskermu kan, itu alasan sudah tidak rasional menurut saya. Anda disuruh buka kamera, alasannya suruh buka masker, ya, Anda pakai masker juga nya.
Kamera dibuka, buka masker, pakai masker. Kalau perlu pakai helm. Gitu aja kok repot. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Gereja mana, Abang? Bisa buka dulu maskernya, Pak. Iya, silakan buka kamera. Nggak bisa kan? Halo, semangat pagi. Mesianik. Ayo teman-teman Kristen, jangan di Jumat ini, Jumat berkah jadi tantrum jadinya. Silakan buka kameranya, Bang. Kamera ya, bentar ya. Yuk, Sebentar. Oke, silakan, Bang. Siap. Ya, halo. Siap. Iya, siang juga. Nah, begini kan bagus. Ayo, Bung. Ini ada tema siapa yang ada di Matius 28. Kalau di Islam terkait dengan sembahan Kristen itu diterangkan di Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 30 ayat 27. Sebagaimana kisah para rasul 2 nomor 36 itu sama tuh. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi, kan kekufuran orang-orang pada masa itu, maka Tuhan menjadikan iblis sebagai pemimpin mereka. Tuhan menjadikan iblis itu sebagai pedoman, sebagai sembahan bagi orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 28, sulit bagi Kristen untuk membuktikan bahwa yang datang di sana itu adalah malaikat Tuhan. Kenapa? Karena ajarannya bertentangan dengan ajaran para nabi. Nah, mungkin saudara bisa menjelaskan kenapa bisa makhluk yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran para nabi ini disebut malaikat Tuhan. Sedangkan dalam tradisi Bible, ternyata iblis juga bisa tampil sebagai malaikat terang. Silakan. Ini merujuk kepada ajaran para nabi ya. Jadi semua nabi itu kan semuanya itu berasal dari Bani Israel. Enggak semua dong. Ya, Abraham itu tidak termasuk, tapi mereka termasuk nenek moyangnya dari Bani Israel kan. Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah satu garis keturunan gitu. Iya. Ya, emang penyebutan kata Israel itu ada setelah Yakub dan nenek moyang mereka Abraham dan Ishak itu yaitu nenek moyang mereka. Nah, ini ajaran para nabi selaras dengan apa yang diperkenalkan oleh Kristen. Oke. Yesus. Boleh Anda tunjukkan? Bentar. Enggak, saya minta Anda jelaskan di mana ajaran para nabi mengajarkan pencipta langit dan bumi menjadi bayi. Coba. Di Iya, mana? tadi kan Anda mengatakan itu tidak selaras dengan ajaran Memang para enggak. nabi. Makanya kita Sekarang buktikan. saya tegaskan dulu. Kenapa Anda langsung panik? Saya belum siap ngomong. Anda Enggak langsung usah ada terlalu potong. jauh, enggak usah terlalu panjang. Enggak usah terlalu Saya belum siap ngomong. Kenapa Enggak Anda usah, potong? saya hanya ingin Anda jelaskan di mana ajaran para nabi Tuhan turun menjadi bayi. Karena ajaran itu Iya. muncul nanti setelah datangnya makhluk asing di kuburan itu. Silakan. Iya, Anda kan menyebutkan ajaran para nabi. Sekarang Ya, saya memang. tegaskan dulu. Nabi yang Anda maksud itu nabi yang seperti apa? Ya, ajaran Saya nabi yang tegaskan kami bahwasannya imani, kan yang nggak kami bisa imani, tertib. yang kami Mana ini imani. diskusi kayak gini, Bang? Anda punya kualitas tapi diskusi Ini Anda bukan seperti gereja ini. soalnya. Ini bukan gereja. Langsung Anda Yang jawab. mengatakan ini gereja Ya, siapa? saya mengatakan bahwa Anda tadi tolong, ngomong saya diam loh. saya ngomong cuma sebentar kali pun. Saya Ya udah, hanya kau ngomong dulu, kau ngomong dulu. Sekarang tolong tunjukkan ajaran para nabi mana yang Anda maksud pencipta langit dan bumi nuzul menjadi bayi, dibunuh oleh manusia, lalu keluar dari kubur, lalu dilantik menjadi Tuhan untuk orang asing. Tunjukkan pada saya. Silakan. Ya jelas, ajaran Abraham, Ishak dan Yakub itu bicara keturunan-keturunannya itu bicara tentang akan lahirnya juru selamat.
Contohnya Nabi Yesaya Pencipta yang langit dan menceritakan bumi. Pencipta. mana ini diskusi kayak gini. Bukan juru selamat, pencipta. Aku tanya apa, kau jawab apa, tuyul? Ya gimana kau bisa menyimpulkan jawaban? Saya berbicara tentang pencipta. Pencipta nuzul ke bumi jadi bayi. Nabi mana yang mengajarkan begitu? Kalau Mesias jadi bayi, mah itu itu juga ajaran kami. Itu ajaran Yesus, juru selamat turun ke bumi jadi bayi, itu ajaran Yesus. Yang saya maksud ini ajaran makhluk yang asing keluar dari kubur yang menyebabkan orang-orang asing ngaku-ngaku pengikut Yesus. Itu loh yang saya ingin tahu. Di mana ajaran nabi-nabi mengajarkan pencipta turun jadi bayi imut? Silakan. Udah siap kau ngomong. Silakan. Udah bisa aku ngomong. Ya Kalau kau ngomong potong tapi lagi yang aku ngomong, aku turun aja. yang nyambung. Iya, kalau aku ngomong kau potong. aku Kalau turun aja. tidak Nggak ada nyambung diskusi saya sama potong kamu. karena ini bukan Ya gereja. sudah. Silakan. Oke. Semua nabi tadi saya tegaskan itu berbicara tentang akan lahirnya juru selamat. Nabi Yesaya, Juru selamat saya nggak Nabi tanya juru Zakaria. selamat, saya nggak ngerti, saya nggak paham itu. Bukan itu Ya yang emang aku nggak ngerti maksud. karena di kau nggak ada. Nah, pertanyaan saya bukan di situ. Musa juru selamat, Daud juru selamat, Harun juru selamat, Abraham juru Di selamat. mana mereka itu dikatakan juru selamat? Coba kau Musa tunjukkan. juru selamat. Juru selamat itu mengajarkan manusia kaumnya untuk selamat. Itu dibilang juru selamat. Aduh, Nabi Yang aja saya nggak selamat, pertanyakan kok. bukan itu. Yang saya pertanyakan ajaran Karisteng. Ajaran Karisteng yang mengatakan Yesus sehakikat dengan pencipta. Itu yang saya tanyakan. Di mana para nabi mengajarkan itu? Pencipta langit dan bumi turun menjadi bayi. Jawab. Kau sudah 2000 tahun agama kau itu tipu-tipu. Makanya kau jelaskan sekarang. Dalil yang kita Lo butuhkan. jelas. Udah kau silakan. udah siap ngomong. Aku Udah. ngomong ya. Awas ya, Semua saya minta nabi pencipta itu- langit dan bumi. Di mana nabi-nabi mengajarkan turun menjadi makhluk, menjadi bayi. Silakan. Semua nabi itu berasal dari Bani Israel. Nenekmu kiper, kau Kecuali- penipu. Tidak semua nabi. Buktinya Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Lemang tunjuk- itu kan nabi palsu. Ya urusanmu, Gimana itu sih imanmu. kamu ini? Terus yang keluar dari kubur itu Tuhan Ya asli. sudah. Hah? Ulangan 18 ayat Yang 21. Siapa tuh? Siapa Ayo, ulangan nabi? 18 ayat 21 situ siapa yang dimaksud? Yang memasukkan ajaran palsu ke dalam agama Yahudi. Itulah nabi palsunya. Enggak, Paulus bukan nabi. Kata siapa? KPR 13 Paulus nomor bukan 1. nabi. KPR 13 nomor Enggak, 1. itu- KPR Itu 13 nggak nomor ada. 1. Baca. Dalam iman Kristen enggak ada Paulus. Baca, nabi. baca KPR 13 Paulus itu 1. rasul. Baca KPR 13 nomor 1. Iya, di situ dia bukan nabi, dia itu Baca, rasul. aku bilang baca. Ya udah kau buka coba tunjukin. Kapasitasmu gini. Udah kau kembali tadi. Silakan. Kau Matius ngomong aja kau ini Matius kau potong-potong 28 kau. itulah, Matius Udah. 28 itulah cikal bakal munculnya sekte aneh yang mengatasnamakan ajaran Yahudi. Paham sana? Paham? Makanya kita bahas siapa makhluk asing yang di dalam Bibelmu dikatakan malaikat Tuhan. Jangan-jangan setan. Jawab. Ya, kau kan mengatakan bahwasannya kami sekte aneh. Yang aneh itu adalah kalian. Kalian itu berasal dari bukan keturunan Israel. Enggak Dan ada semua urusan nabi itu dengan tidak itu. ada berasal dari Bani Arab. Enggak ada. Oke, Mana baik. ada nabi-nabi Oke. lain selain Nabi Arab? Oke. Ini perlu dipertanyakan. Oke, Bagaimana baik. mungkin perjanjian yang diikat kepada Abraham itu lewat Ishak sampai kepada Abraham dan sampai kepada keturunan Ismail, Oke, sementara baik. Ismail itu bukan anak Baik. perjanjian. Baik. Bahkan Oke, mengemis diam. pun Abraham untuk menjadikan Ismail sebagai anak perjanjian, sebagai Oke. ahli waris dia. Baik. Tetapi Allah Bapa tidak berkenan kepada itu. Oke, baik. Atau Apalagi? Tuhan akan melaksanakan apalagi? perjanjian, tapi tidak Apalagi? dari keturunan si Sarah. Apalagi? Memohon pun Abraham, Oke. sekiranya engkau berkenan Tuhan. Panjang kan? Panjang kan? Jadikanlah Ismail Panjang. ini Coba panjang. sebagai ahli waris. Panjang kayak rel kereta api. Panjang. Tidak dihiraukan Panjang. oleh Tuhan di Panjang kan? surga.
Panjang. Jadi panjang. Ismail Nah, itu itu nggak dan habis, nggak Muhammad habis. itu bukan anak perjanjian. Panjang, panjang, panjang. Nggak bisa kasih orang kesempatan bicara kalau kau ngomong kan. Sekarang dengarkan saya. Bisa ngasih kesempatan Sekarang orang gantian, ngomong, gantian, orang gantian. ngomong kok potong-potong. Gantian. Orang menjelaskan kok Gantian. potong-potong. Gantian. Karena apa? Gantian. Karena kalau dilanjutkan saya berbicara, imanmu itu akan runtuh. Gantian. Bagaimana mungkin kalian bisa mengimani seseorang yang berasal Gantian. dari Bani Arab, menjadi Gantian. nabi, dan mengaku menerima wahyu Gantian, dari gantian. Tuhan yang disembah oleh Bani Israel? Gantian, Ini gantian. satu pertanyaan besar. Gantian boleh? Sementara Nabi Muhammad Nggak itu tidak pernah bisa. dibuatkan dalam Taurat dan Anda dibawa, Injil. ngapain saya temani orang gila ngomong? Orang gila, lu pikir ini gereja tempat tipu-tipu? Sorry ya. Kau lawan saya pakai ilmu dong. Jangan model kayak benches. Setengah-setengah. Dibilang laki bukan, dibilang perempuan juga bukan. Ngomong itu pakai ilmu ngomong itu. 2026 kok masih blow on. Abraham menerima perjanjian sunat kekal. Ismail sunat kekal. Ishak sunat kekal. Keturunannya sunat kekal. Lah kalian pemakan babi laknatullah ini enggak bersunat ikuti setan kan? Iya kan? Nabi-nabi sunat. Kau ikut babi tidak sunat, kalian juga enggak sunat. Halo, semangat pagi. Halo bang, dari gereja mana bang ini? Halo. Dari gereja mana? Wabarakatuh, Gurunda. Dari gereja mana? Jangan pansos. Yang naik hanya Kristen ya teman-teman. Islam kalau mau terkenal juga buka komal sendiri. Ngapain pansos-pansosan pagi-pagi? Buka komal sendiri aja. Udah, kita diskusi saja. Silakan. Menarik tadi pembahasannya tentang sunat, Bang ya. Ya, buka kamera silakan. Oke, Bang. Buka kamera. Kita lanjut, Bang. Dalilnya sunat di Al-Qur'an ada, Bang ya? Buka kamera. Udah, kamera oke. Baik. Oke, Bang. Oke. Lanjut. Baik. Dalilnya di Al-Qur'an ada nggak? Ini tema ini. Tema. Lo tadi kan bicara sunat, Bang. Ini tema itu tadi bias karena hanya membahas tentang agama Kristen itu agama asing yang tidak Bacakan pernah dulu, diajarkan Bang. oleh para Ini nabi. Matius 28 itu silakan, Bang, bacakan. Justru inilah yang mau dibahas, oke? Ya. Matius 28 di sana dikatakan ada malaikat Tuhan yang mengajarkan nantinya agama Kristen. Pertanyaan Tadi saya, Bang baca dulu, Bang. pertanyaan saya, dari mana pengarang kitabmu tahu kalau itu malaikat Tuhan, sedangkan iblis pun bisa menyamar malaikat? Silakan Anda jawab. Dari mana pengarang? Iya. Dari mana Abang tahu ada namanya pengarang, Bang? Ya kalau bukan pengarang lalu apa? Matius Wah, dapat yang wahyu. karang siapa, Bang? Matius dapat Bang, wahyu. bisa dibedakan, Bang. Pengarang atau Udah. Bang? Wah, Jawab. nggak cerdas kalian. Jawab. Ini perjelas dulu pengarang apa penulis ini, Bang? Pengarang. Kenapa saya katakan pengarang? Karena tidak dapat wahyu. Coba kau sebutkan di mana penulis Matius menerima wahyu. Coba. Cerdas dulu lah dikit. Loh, kok penulis lagi? Pengarang apa penulis ini, Bang? Pengarang wahyu, penulis Matius, pengarang Matius sama aja. Pengarang. Aduh. Udah, Anda turun. Abang nggak pernah cerdas kamu ini. Aduh, kok Anda turun, bawa. Anda nggak level dengan saya. Saya butuh guru-guru kalian, ya. Kalau cuma modal congor saja ngapain? Saya butuh guru kalian, turun tangan. Semangat pagi. Halo. Maaf bang, kepencet bang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara penyembah makhluk kuburan naik, ajukan permintaan. Buka kamera, kita diskusi. Halo, semangat pagi. Halo, selamat pagi bang. Nah,
sedikit pertanyaan. Tadi saya dengar pembahasan abang itu untuk yang Kristen ya, pembahasannya kayak gitu. Nah, masalah itu. Cuman saya mau tanyakan. Apa itu? Abang pun Musik. HP-mu matikan dulu. secara logika aja bang. HP-nya suara musik di situ. Iya, itu HP-nya bunyi ribut kali itu kayak penjual kaset. Apa itu? Bukan masalah kaset. Suara abang, saya mau dengar suara ama. Saya mau tahu aja. Saya orang Kristen. Iya, kelihatan dari mukamu. Biar kau nggak ngaku. Iya. Lihat Ini aku ada ini. jelaskan, nggak pakai akun jadul bang. Ini. Kita nggak pakai Ini nggak. akun jadul nggak. Ini ada tema siapa yang ada di Matius yang disebut malaikat Tuhan oleh kalian itu siapa? Secara logika saya jawab, nggak usah panjang lebar bang. Saya jawab, yang abang kan sekarang kan percaya Al-Quran kan. Tadi kan masalah apa? Nabi-nabi saya dengarkan abang cakapan abang ya kayak gitu. Saya jelaskan masalah Al-Quran satu, kitab Al-Quran itu ditulis sama manusia bukan Tuhan. Makanya secara logika berpikir pakai otak jernih bang. Kalau Tuhan menciptakan Alkitab, Tuhannya sendiri yang menuliskan Alkitab abang sama Alkitab kita, barulah logika yang pintar. Kalau cuma yang Alkitab dirangkai oleh manusia bang, secara logika kita percaya Tuhan itu ada. Jangan terlalu berlebihan Dari percaya mana Al-Quran. kamu Al-Quran itu tahu? manusia yang menuliskannya. Dari mana pengarang Matius tahu kalau yang datang di kuburan itu adalah malaikat Tuhan? Tuh materinya tuh di situ. Silakan. Ya itu kan materinya bang, itu kan ibarat materi artian dalam satu materi, satunya dalam satunya tema dalam Bukan istilah materi. kata, bang. Selogika abang berpikir harus cerdas cara berbicara. Pertanyaannya, dari mana pengarang Abang kitabmu ngerti kan? tahu Abang kalau ngerti kan itu Alkitab adalah itu siapa malaikat yang menuliskan? Tuhan? Abang menulis Alkitab itu apa bang? Tuhan apa manusia bang? Kalau itu abang pernah Dari melihat mana? Tuhan menulis Alkitab, barulah abang percaya penuh. Dari Jangan sampai mana? hujat, namanya Kristen bang. Saya orang Kristen bang. Iya, dari mukamu udah ketahuan kau Kristen. Biar kau nggak ngaku kok mukamu gitu pasti Kristen lah. Pertanyaan saya sederhana. Dari mana pengarang kitabmu tahu kalau yang datang di kuburan itu adalah malaikat Tuhan? Saya curiga itu setan. Saya tidak Jawab. saya tidak mempertanyakan masalah Alkitab tuh dari kuburan, nggak jadi masalah. Nggak ada namanya Alkitab tuh dari segala kuburan kayak dari pohon kayu, nggak ada istilahnya itu sebuah kata-kata tuh nggak ada, konyol gitu kata-kata itu. Loh, ada malaikat Abang itu percaya Tuhan nggak muncul. Percaya nggak Tuhan itu abang itu? Ada malaikat Tuhan Nggak usah yang disuruh nongol di dipercayakan, dalam nggak gua. usah selalu dipercayakan kata-kata yang konyol kayak gitu. Kalau abang Ada percaya yang malaikat saya ambil maksud itu Tuhan. saya logika. Nah, ada malaikat Tuhan nongol di dalam Abang gua. ini pernah sampai kelas berapa bang? Pertanyaan Sampai saya. S berapa bang sekolahnya bang? Saya Saya mau tanya abang bertanya, sampai S berapa sekolahnya? siapa yang mengajarkan pengarang Bible Anda bahwa itu malaikat Tuhan? Jawab. Itulah yang saya maksudkan, itu yang maksudkan. Nggak usah dipercaya yang kata-kata kayak gitu, nggak usah dipercaya. Abang percayakan logika saya, nggak usah dipercaya kata-kata orang yang kayak gitu. Orang pun apa kita sendiri nggak usah. Alkitab tuh kita manusia yang menciptakannya. Ya. Turunkan kalau Di pasar bang, pasar daging kau teriak monyet monyet monyet, sekilo monyet daging monyet, daging kucing, daging tikus, sekilo. Jangan di sini, kau di pasar daging. Bikin ricu pagi-pagi, otak nggak ada, cuman modal gigi doang goyang-goyang. Mana sih? Teman-teman yang muslim tolong dibatalkan dulu multinya ya. Halo, semangat pagi. Pagi. Halo. Halo, Iya, dari Kristen. bukan bang, saya numpang foto aja. Hah? Saya Islam bang, saya fans. Mau numpang foto. Oke, silakan. Udah? Belum. Kameranya belum. Sudah, terima kasih.
Makasih Bang, kasih. Lanjut diskusi ya. Nah itu lebih jujur, lebih bagus daripada yang naik sok-sokan. Halo, semangat pagi Saudara Junaidi. Silakan buka kameranya. Halo Junaidi, Islam atau Kristen ini? Jun belum ada nyali untuk diskusi kok naik. Halo Saudara Jian. Ya, selamat pagi Bang Juma. Pagi juga, silakan buka kamera. Kita berdiskusi tanpa bukan kamera bisa Bang? Enggak bisa. Silakan. Silakan Saudara Jian yang baik, buka kameranya. Ayo. Nggak bisa Bang, soal. Nah. Coba dulu. bukalah. Gak apa-apa kok. Silakan. Enggak, aku orangnya malu loh Bang. Ya sama, aku pun pemalu, makanya aku pakai masker. Silakan buka. Iya, ya? Pakai masker atau pakai, bukalah. Ayo Bang. Cuma maskerku nggak ada pula. Pakai BH istri putar ke belakang ikat. Oke, kita bahas tentang yang kita bahas yang mana Bang? Ya, Matius 28. Itu dari mana bisa diketahui oleh penulis Bible kalau yang datang itu adalah malaikat Tuhan, sedangkan ajarannya berubah secara frontal. Ajaran Yesus berubah seketika akibat makhluk yang dikatai ditengarai malaikat ini. Langsung tiba-tiba yang tadinya Yahudi tiba-tiba muncul sekte baru bernama Kristianos. Nah itu, silakan buka kamera. Ya kan memang itu udah dijanjikan Allah Bapa itu sendiri yang mengingatkan kepada kita apa yang dikatakan Yesus. Wih, pintar sekali abang ini. Saya nggak mau buka kamera. Di Yohanes 14 ayat yang ke-26. 20 kalau nggak salah 24 antara itulah. Bukalah kameranya. Halo Saudara Georgian, silakan buka kamera. Halo. Ya Bang. Buka kamera Bang, silakan. Silakan. Oke, kita turunkan ya. Nggak ada nyali teman-teman. Buka kamera aja pun. Nggak perlu buka yang lain, kamera aja. Sahabat Raja Bintang, syukran, Masya Allah. Silakan teman-teman. Buka kameranya yang non muslim. Halo. Semangat siang. Halo. Ya, numpang foto boleh Bang? Islam. Iya. Boleh kan Bang? Silakan Bang, langsung. Prat. Oke Bang, makasih Bang ya. Iya, selamat siang Ibu, jumpa lagi kita. Belum pernah. Saya belum pernah jumpa dengan Bang Suma, jadi jangan bilang lagi baru pertama kali. Belum pernah. Oh iya, mirip dengan teman saya tadi malam. Ada, kupikir Ibu. Salah orang itu. Iya, dia di Kupang saya pikir juga. Bang Suma pandai tebak-tebak. Kalau saya Papua. Oh di Papua Ibu ini. Ya, salam Kelihatan toleransi. kan rambut? Iya. Ya, salam. Luar biasa Bang Suma, izin. Saya tidak bicara di topik di atas, tapi saya lihat Bang Suma ini luar biasa. Artinya salah satu orang Muslim yang punya potensi luar biasa begitu. Iya, meluangkan Pertama waktu saya salut untuk Bang Suma.
Iya, silakan Ibu. Iya, jadi punya ya sabar dulu, saya belum mau masuk ke topik. Sini kan kita awal ketemu, jadi setidaknya saya sapa dulu Bang Suma biar lebih akrab begitu. Boleh tidak? Boleh, silakan Ibu, silakan. Ya, beberapa waktu memang saya tidak tidak sekedar lewat pada saat Bang Suma siaran langsung, tapi kali ini saya lihat luar biasa Bang Suma semakin hari semakin tambah wow begitu, mantap. Artinya bahwa menurut Abang Suma nih kan kebenaran mau diwartakan begitu, yaitu versinya Abang Suma. Tapi tetap kita angkat jempol hormat bahwa Pancasila nih Indonesia nih kan punya 5 dasar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Sebagai bangsa yang baik kita wajib menghargai begitu. Di sini yang saya minta maaf saya tidak masuk dalam topik, sesuai dengan tema yang di atas. Tapi saya izin, jujur saya ini orang awam, saya Katolik ya. Saya Katolik dan saya ini orang awam yang tidak banyak belajar dengan ajaran agama tetangga ataupun kitab saya tuh sebatas yang saya bisa baca dan saya memahami, tidak lebih daripada pemimpin saya begitu, istilahnya macam kita punya gembala-gembala. Itu beda. Kalau saya ini orang awam, orang rumahan begitu. Hanya saya mau tanya dari topik yang di atas. Mau bertanya Bang Suma punya nabi begitu. Saya ini kalau di Papua Selatan kami ini hidup berdampingan dengan orang Muslim. Saya jujur saya dari kecil tuh besar dengan orang Jawa, orang Muslim sampai dengan saya sudah tua nih. Jadi di sini saya topik Bang Suma yang saya mau tanya perbedaan antara Isa di Quran dengan Muhammad. Boleh tidak? Boleh. Silakan Ibu, silakan. Jaringan siapa nih teman-teman yang agak gangguan? Apakah? Ya mungkin saya maklum di Papua kan situasi seperti ini, cuaca juga kurang bagus. Halo. Iya, udah bagus. Halo. Iya. Udah. Iya, baik. Jaringan kurang bagus karena cuaca ya, di sini hujan. Saya mau tanya perbedaan antara Isa anaknya Siti Maryam dengan Muhammad itu perbedaannya di mana begitu? Ini kan dalam Quran itu sampaikan kalau sama-sama nabi. Tetapi kalau Isa kan dilahirkan tanpa keinginan seorang laki-laki. Dari ruh toh. Kalau Muhammad kan lahir dari keinginan seorang laki-laki. Itu perbedaannya di mana? Yang lebih besar yang mana? Maksud saya Muhammad atau Isa? Lalu nanti yang paling nanti datang itu kan Nabi Isa bukan Muhammad. Iya. Benar tidak? Iya. Betul. Itu perbedaannya di mana antara Isa dengan Muhammad? Lalu itu yang berikut lagi. Isa kan lebih dulu, terus Muhammad dari belakang. Permisi ya, sebelumnya saya minta maaf untuk Bang Suma dan teman-teman yang ada nonton kami sekarang. Izin, yang saya dengar dari teman-teman kalau Muhammad itu salah satu nabi yang tidak tahu tulis baca. Iya. Yang tidak tahu tulis baca, lalu dapat firman di gua. Iya. Nah, terus menikah gadis di bawah 7 tahun, Siti Aisyah. Lalu punya banyak istri. Pertanyaan saya, apakah patut dicontohi atau tidak? Sedangkan Isa yang anaknya Siti Maryam banyak melakukan kebaikan, banyak mujizat yang dilakukan. Kalau Muhammad beda. Nah, Isa yang tertulis di dalam kitabnya Bang Suma, ada Isa yang tertulis dalam kitab sucinya kami, anaknya Siti Maryam dengan anaknya Bunda Maria. Ini ada kesamaan, kalau Muhammad tidak tertulis dalam kitab suci kami. Begitu, minta maaf kalau pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema di atas. Terima kasih, tolong jawab Kak. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang memang harus dipahami. Jadi yang pertama terkait Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Dua-dua adalah manusia mulia yang kami hormati sebagai nabi dan rasul yang datang kepada kaum, yang diutus kepada mereka, yang dimana mereka diutus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Isa alaihissalam datang kepada hanya satu kaum saja,
yaitu hanya kepada Bani Israel. Nah, di tengah-tengah kaum Bani Israel muncul kemudian serigala-serigala buas yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya dan mengganti nama Isa menjadi Isaus dalam bahasa Yunani. Itu dulu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada penyamar-penyamar pengikut. Pura-pura pengikut Nabi Muhammad tapi ternyata bukan pengikutnya. Hanya menggunakan nama Nabi Muhammad untuk melegalkan penyembahan terhadap berhala-berhala orang-orang asing. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Nabi Isa hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel. Sebagaimana pengakuan Yesus juga bahwa dia hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Perbedaan mencoloknya adalah Nabi Isa alaihissalam ingin dibunuh oleh kaumnya tetapi diselamatkan oleh Allah. Lalu kaumnya yang kafir, yang kufur ini melantik pengganti Nabi Isa menjadi Tuhan bagi bangsa asing sampai hari ini. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ada satupun keberhasilan musuh-musuhnya untuk membunuh dirinya. Meskipun berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi mereka tidak berhasil membunuhnya. Nabi Isa pun tidak berhasil dibunuh, diangkat ke langit. Kenapa Nabi Isa yang turun nanti? Karena Nabi Isa akan turun menjadi hakim, disebabkan karena dia malu di hadapan Tuhannya, disebabkan karena sebagian keturunan Adam menuhankan dirinya dalam nama asing. Dia turun untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad, untuk mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya yang Nabi Isa tidak kenal. Dan itu masih terekam di dalam kitab saudara. Terkait dengan kelahiran dan seterusnya, itu masing-masing Nabi berbeda. Nabi Muhammad SAW menikah usia 6 tahun dalam hadits. Tetapi serumah dengan istrinya pada saat secara tradisi masa itu, dia perempuan ini istrinya sudah layak untuk menjadi pendamping. Menikah usia 6 tahun, serumah setelah matang menjadi seorang wanita. Itu. Sedangkan Nabi Muhammad datang untuk membatasi ajaran poligami. Di mana dulu tidak ada batasan istri. Nabi Isa tidak pernah membatasi batasan istri. Bahkan nenek moyang daripada Nabi Isa seperti Nabi Daud, itu istrinya sampai ribuan, ratusan. Nah, Salomo atau Sulaiman, ratusan istrinya. Nah, jadi Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang mengajarkan cukup satu istri. Saya membaca perjanjian lama kitabnya Yahudi, perjanjian baru kitabnya Kristen, tidak ada di dalam tertulis cukup satu istri, hanya di Al-Quran. Jadi di Kristen itu bebas, mau sampai 100 istri, 2000, 3000, 5000, bebas. Karena tidak ada batasan di Kristen cukup satu istri, hanya ada di Islam. Saya boleh dicarikan datanya, ada nggak satu istri di Kristen? Untuk jemaat Kristen, orang-orang Kristen itu untuk satu istri itu nggak ada dalilnya. Itu nggak ada. Mau sampai botak pun, sampai kuda bisa main gitar, tidak akan pernah ada Kristen satupun di dunia ini. Kalau tidak dirubah dari kitabnya, tidak akan ada. Kemudian pertanyaan saudari saya tadi terkait dengan siapa yang datang untuk yang kedua kalinya. Saya ulang kembali, Nabi Isa turun ke bumi untuk mengusir semua orang-orang kafir yang melantiknya Tuhan dalam nama asing. Karena Yesus itu nama asing, itu bukan nama orang Yahudi. Nama keturunan Abraham itu ada 3 bahasa: Ibrani, Aramaik, Arab. Yesua, Isa. Yesus itu nama asing, orang nggak kenal di Yerusalem, itu tidak dikenal. Makanya Kristen itu tidak bertumbuh di negara-negara tanah tempat kelahiran para nabi. Kristen hanya bertumbuh di negara-negara penyembahan dewa-dewa. Roma, Vatikan, Inggris, Belanda, Amerika, hanya negara-negara penyembah dewa-dewa. Agama Kristen itu bertumbuh. Kristen tidak bertumbuh di negara para nabi. Tetapi kalau Islam bertumbuh di sana, karena Islam adalah ajaran nabi-nabi. Isa mengajarkan Islam, Yesus mengajarkan Islam. Sedangkan Kristen, ya itu beda, itu ajaran asing yang tidak pernah dikenal oleh para nabi. Seperti itu Bu, untuk sementara. Silakan. Baik, terima kasih. Mantap. Satu pertanyaan Bang Suma belum jawab. Nabi Muhammad tidak tahu baca, terus kenapa bisa diterjemahkan dalam Quran? Dapat firman, terus terjemahannya bagaimana? Kalau Muhammad tidak tahu baca, itu belum dijawab. Baik.
Baik, saya jawab. Di dalam kitabnya orang Yahudi sampai hari ini ketika saya berbicara sama orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka nggak bisa jawab. Siapa yang dinubuatkan di dalam kitab mereka? Yesaya 29 nomor 12, seorang yang diberi kitab termaterai apabila diberikan kitab itu dia tidak menjawab dan mengatakan aku tidak bisa membaca. Itu tidak ada nabi-nabi di tengah-tengah mereka yang mampu kemudian didudukkan sebagai nabi yang dimaksud, yang menerima kitab termaterai tersebut. Hanya Nabi Muhammad. Lalu, kenapa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa kemudian menulis? Untuk menghindarkan kesucian Al-Quran tidak ternodai oleh karangannya sendiri, oleh tambahan-tambahan logikanya sendiri, hasil pikirannya sendiri. Maka Al-Quran murni dari langit, tidak ada penambahan dari idenya, tidak ada penambahan dari pikirannya, tidak ada penambahan dari gagasannya, tetapi apa yang diterima itu yang disampaikan, tidak ditambah, tidak dikurangi. Berbeda dengan Paulus, dia ahli kitab, dia ahli Taurat, dia orang Farisi, maka dia bebas mengarang cerita, maka 13 buku dikarangnya yang dijadikan sebagai buku panduan agama Kristen hari ini. Paulus sendiri mengakui, aku menulis, yang kutuliskan, yang kukatakan bukan firman Tuhan, tetapi pikiran orang bodoh yang ingin bermegah. Itu Paulus. Kenapa dia bisa mengarang? Karena dia orang pintar, dia ahli Taurat, dia ahli kitab, dia adalah orang Farisi, ahli tafsir kitab Tanakh. Makanya dia mampu mengarang 13 buku yang bukan firman Tuhan. Itulah yang Anda imani sekarang. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Berarti Nabi Muhammad terima firman ini langsung begitu. Maksud saya di sini loh Bang, maksud saya di sini. Siapa yang menulis itu, yang menulis firman Tuhan, ataukah Quran itu mentah-mentah langsung turun mentah langsung di tangan Nabi Muhammad? Begitu. Quran yang dari ajarannya Bang Sumani mentah turun atau ada yang tolong tulis? Itu saya meminta penjelasan begitu. Oke, baik. Penjelasan ini. Sedangkan kan nabinya tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Terus siapa yang menulis sampai bisa bisa ada sekarang? Apa itu turun secara buku langsung ke tangan Muhammad, izin ke Nabi Muhammad, ataukah ada yang tolong menulis? Itu saya mau tahu yang itu. Baik. Nabi Muhammad menerima wahyu langsung ke dalam hatinya, lalu dia sampaikan kepada kaumnya. Dari mana wahyu itu? Dari Roh Kudus. Mana dalilnya? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Al-Quran itu berasal dari Allah melalui Roh Kudus dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi Nabi Muhammad dari Roh Kudus menerima Al-Quran. Kul man kana adu li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi iznillah. Jadi dia menerima Al-Quran dari Allah dengan kebenaran. Itu jelas tuh. Setelah Nabi Muhammad menerima, dia sampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafal, sahabatnya menuliskan. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu, lalu diajarkan kepada sahabat, sahabat menghafal, sahabat menuliskan. Akurat itu. Itu nggak bisa kemudian ditambah, tidak bisa dikurangi. Nah, sedangkan sedangkan para nabi seperti misalnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa juga menyampaikan firman dari Tuhannya, disebut Injil. Tapi tidak ada muridnya yang menghafal dan tidak ada muridnya yang menuliskan. Nabi Isa menyampaikan firman Allah kepada kaumnya Bani Israel, tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menuliskan. Sehingga lahirlah orang-orang asing yang menyusun berita-berita peristiwa-peristiwa tentang Nabi Isa, lalu kemudian mereka mengatakan Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena Injil yang dituliskan oleh pengarang-pengarang tersebut itu ditulis puluhan tahun setelah Nabi Isa ada di bumi. Makanya, ya, ada lagi? Silakan. Luar biasa. Berarti apa yang diilhamkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad ini ditulis oleh sahabat ya, bukan Muhammad sendiri. Dihafalkan oleh sahabatnya, dihafalkan oleh sahabatnya, lalu didengarkan oleh Nabi Muhammad dengan secara seksama. Setelah mereka menghafalkan seluruh Al-Quran, Nabi Muhammad mengatakan, Huzu Al-Quran min arba'ah. Wahai seluruh umat manusia, terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Jadi Nabi Muhammad memberikan validasi, legitimasi, pengesahan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana yang beliau terima dari Allah melalui Roh Kudus, itulah yang diajarkan oleh para sahabatnya sampai hari ini.
Baik. Iya. Berarti kesimpulannya hanya melalui hati dan suara Nabi Muhammad kepada para sahabat. Betul. Tetapi ketika para sahabat itu menulis, Nabi Muhammad pun tidak bisa membaca hasil dari tulisan para sahabat itu. Oke, baik. Iya. Oke. Nabi Itu Muhammad pertanyaan. Berarti sabar. Berarti Nabi Muhammad tidak bisa membaca apa yang ditulis oleh para sahabat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa membaca tulisan itu sampai detik hari yang ada nih. Oke, baik. Iya. Nabi Muhammad itu budaya penyampaian firman-Nya adalah hafalan. Oh. Menulis pada zamannya itu dianggap orang yang lemah IQ. Bangsa Arab itu dikenal dengan penghafal. Jadi Al-Quran dihafalkan. Ketika mereka hafalkan, contoh misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaq. Dibacakan di depan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan sahih. Ayat selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad mengatakan sahih. Baca lagi selanjutnya sampai dihafalkan seluruhnya. Bacaan itu harus diselaraskan dengan hafalan. Tulisan harus diselaraskan dengan hafalan. Jadi bacaan yang ada dalam Al-Quran itu harus relevan dengan hafalan. Sampai hari ini ada ribuan penghafal yang kemudian mereka menghafalkan berdasarkan dengan hafalan yang dari guru-guru sebelumnya. Begitu juga tulisan. Jadi Al-Quran itu tidak bisa berubah. Makanya di seluruh negara Al-Quran itu sama. Dan itu tidak disifati oleh kitab di luar Al-Quran. Seperti itu, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih. Berarti ajaran Bang Suma ini ajaran dari Nabi, ini ajaran menghafal. Sedangkan kalau kita yang zaman sekarang ini, kita perlu data dari yang bersangkutan, kesaksian dari pribadi orang tersebut. Orang tulis baca itu berarti resmi dan sah, begitu apa yang disampaikan. Tetapi kalau mereka yang tidak bisa tulis dan membaca, bagaimana kesaksian itu benar kalau lewat orang lain dan itu perlu dihafalkan sampai detik hari ini. Nah, ini jadi pertanyaan saya, begitu. Baik. Lalu, iya sabar dulu Mas. Lalu, minta maaf ya, lalu kenapa perkawinan kalau di Kristen Yesus tidak mengajarkan kawin sampai banyak, tetapi satu dalam hidup. Apa yang dipersatukan Allah jangan dicarikan manusia. Itu berarti cuma satu. Tetapi kalau kita ke teman-teman tetangga itu bisa kawin sampai dengan banyak-banyak. Nah, ini ada perbedaan. Saya jadi rasa tidak nyaman loh. Kenapa? Agama kami selalu dipojokkan. Sedangkan kalau saya belajar berteman dengan teman-teman saya disampaikan bahwa Nabi kami tidak tahu tulis baca. Itu hanya berdasarkan hafalan. Lah kenapa teman-teman Muslim masih hujat kita sampai detik hari ini, sedangkan tidak kembali koreksi Nabi besarnya mereka, begitu? Baik, saya jawab dulu, Bu. Jadi Nabi Muhammad SAW lebih sahih hafalan daripada tulisan. Itu yang pertama. Hafalan yang dari Nabi Muhammad itu jauh lebih sahih daripada tulisan. Sekarang izinkan saya sedikit bertanya, sedikit aja. Dari Yesus ke penulis kitab saudara, apakah Yesus mengenal kitab Anda, Perjanjian Baru? Saya sekarang tidak bersama-sama dengan Yesus. Jadi saya ulang lagi. Apakah Yesus mengenal buku yang disebut Perjanjian Baru ini? Jadi iya, siap. Terima kasih atas pertanyaan. Sekarang begini, kehidupan saya dengan Yesus sekarang tidak sama-sama. Jadi saya tidak tahu pribadi Yesus mengenal atau tidak. Sabar dulu, saya belum jawab. Sabar dulu. Berarti Yesus tidak pernah memberikan pengesahan terhadap Bible, Perjanjian Baru yang Anda jadikan sebagai panutan. Kehidupan Yesus dengan saya ini kan tidak sama. Bagaimana pertanyaan? Pertanyaan ini kan tidak masuk akal. Berarti Yesus tidak pernah mengenal. Pertanyaan Bang Suma ini tidak masuk akal karena keberadaan saya dengan Yesus tidak sama-sama nih. Yesus sudah hidup 2000 tahun yang lalu. Tidak ada informasi. Berarti kitab Anda tidak dikenal sama Yesus. Titik. Itu menurut Bang Suma. Nah, sekarang buktikan kalau Yesus mengenal kitab Anda. Apa kata Anda? Saya tidak hidup di zaman itu. Sekarang buktinya, apakah Yesus mengenal kitab Anda? Karena pertanyaan Bang Suma ini pertanyaan yang kehidupan saya tidak bersama-sama dengan Yesus. Kecuali sabar. Jadi tidak ada kabar, Ibu. Jadi tidak ada informasi
yang ibu terima kalau Yesus ini? Begini, Yesus tidak kenal saya buku jawab ini. dulu. Sabar, saya jawab Oh, dulu. kasihan Saya sekali jawab. Mama. Mama, ini buku tidak dikenal Yesus. Hah? Saya tidak bilang itu, jawaban saya dengar baik loh. Jangan ngawur, jawaban saya tidak bilang Apakah itu. Yesus mengenal buku ini? Oke, sekarang saya coba saya kasih kesempatan saya bicara dulu. Kasih Silakan. kesempatan. Silakan. Yesus memberikan firman yang disampaikan oleh Rasul itu. Itu Di mana? firmannya yang dituangkan di dalam kitab suci. Contoh, Begitu. di mana Yesus memberikan firman kepada Lukas? Contoh satu aja dulu. Di mana? Perbuatan Yesus yang dilakukan saat itu, rasul-rasul, 12 rasul itu menjadi salah satu saksi. Di mana Yesus Contoh, memberikan firman? Di mana Yesus memberikan firman kepada mereka? ketika Yesus terangkat ke surga yang kita baru kemarin merayakan ini. Di mana tertulis? Biar ku baca bahwa Yesus memberikan firman kepada Lukas. Di mana tertulis? Biar ku baca di mana? Firman Biar ku Tuhan bacakan. yang disampaikan oleh Yesus itu tidak pribadi-pribadi orang, itu bersamaan. Ada Matius, ada Markus. Berarti tidak ada bukti bahwa Yesus mengucapkan kalimat dan kalimat itu diterima oleh Lukas lalu Lukas tuliskan. Nggak ada bukti. Tanggapan Bang Suma bagaimana? Bang Suma, kita ini sama-sama orang Indonesia, coba pahami baik dulu. Dengar. Kita bukan beda negara. Saya ulang lagi Ibu, saya ulang. Dengar dulu sebutnya. Nabi Muhammad berhadapan dengan muridnya berhadapan seperti ini. Nabi Muhammad mengucapkan, muridnya mendengar dan hafal, menerima salaman mereka. Ijab kabul. Al-Quran disampaikan kepada sahabat, rangkulan ajarannya. Yesus dengan Lukas, kapan ketemunya? Di mana ketemunya? Di mana? Tiba-tiba Lukas mengarang buku ini. Terima kasih, saya tanggapi dulu ya. Silakan. Saya tanggapi. Jadi perjalanan Yesus itu, Yesus tidak mewartakan sendiri, tapi dipanggil pertama 12 rasul. Di mana tertulis? 12 rasul. Di mana Yesus mengatakan dia menyampaikan Bible kepada 12 rasul? Di mana tertulis itu? Saya belum jawab pertanyaan Bapak, jangan masuk dulu. Langsung ke Kasih titiknya, Ibu. kesempatan. Di mana Yesus mewartakan Bible kepada 12 murid? Tertulis di mana? Biar ku cari. Ya, jadi dengar dulu penjelasan saya. Penjelasan Ya, saya di mana? dulu, dengar. Di mana? Perjalanan Yesus mulai mewartakan kabar sukacita Injil ini, Yesus tidak sendiri. Panggil 12 rasul. Dari pertama sampai dengan 12 rasul. Perjalanan Yesus itu tidak pribadi Yesus sendiri dengan satu orang saja. Tapi dalam jumlah 12 rasul itu dan pewartaan Yesus itu dalam jumlah banyak orang. Sehingga kesaksian-kesaksian yang dilakukan Yesus itu yang dicatat di dalam kitab sucinya kami, begitu. Berarti bukan firman Tuhan yang Yesus terima itu yang dituliskan, tapi hanya kesaksian-kesaksian. Yang saya tanya, buku ini kan catatan-catatan kesaksian orang terhadap Yesus. Yang saya tanya, firman yang diterima Yesus, contoh Yohanes 17:8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, segala firman itu mana? Firman Tuhan yang disampaikan itu ada di dalam kitab suci yang disampaikan oleh Yesus. Di mana Yesus mengesahkan kitab suci Anda ini? Di mana Yesus memberikan validasi buku-buku karangan ini? Ayo. Pengesahan kitab suci, antara Yesus dengan rasul-rasul itu, pada saat itu Yesus hidup dengan rasul-rasul, belum ada tercatat yang rasul-rasul catat. Di mana Yesus pernah menyebut kitab ini? Di mana Yesus pernah mengatakan kitab ini? Di mana? Berbeda dengan Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran disebut sendiri. Huzu Al-Quran disebut nabiku. Yesus pernah menyebut kitab ini? Yesus itu penggenapan firman dari nubuat. Saya tanya kitab, bukan bualan. Yang saya tanya, kitab Anda yang Anda jadikan panduan di gereja, apakah Yesus mengenal buku ini? Yesus tidak mengenal buku itu, tetapi Yesus yang menyatakan firman yang di dalam. Begitu. Terima kasih. Selesai sudah. Ternyata buku ini adalah buku ilegal. Yesus tidak mengenalnya. Firman yang ada di dalam itu yang tercatat, begitu. Catat firman di dalam. Perbedaan
Yesus tidak pernah mengiyakan, Yesus tidak pernah membenarkan, Yesus tidak memberikan validasi. Bagaimana mungkin saya orang berakal mau percaya isinya kalau ini dari Yesus sementara Yesus tidak mengenalnya? Izin, satu pertanyaan, satu jawaban dulu, satu jawaban. Begini. Ya, gimana? Begini, Udah selesai dengar dulu kan? penjelasan saya. Udah selesai kan, Dengar Bu? dulu Udah selesai. penjelasan Yesus tak mengenal saya. buku ini kan? Yesus Bukan tidak mengenal mengenal ini kan? firmannya di dalam itu tercatat itu. Tercatat Iya, setiap dicatat. kata-kata Yesus ada di dalam, begitu. Yesus akui enggak? Yesus akui karena itu kata Di mana? Yesus sendiri Ayo, ada ayo, ayo, tercantum di ayo. dalam. Di mana Yesus mengakui? Di mana Yesus mengakui buku ini? Jadi begini dulu, dengar penjelasan. Yang Bang Suma minta tuh masalah pengakuan Yesus terhadap pengakuan Yesus terhadap kitab sucinya kami orang Kristen ya. Iya, Itu Bang ada? Suma punya pengakuan. Ada? Isi di dalam kitab suci itu perkataan Yesus semua itu sah. Kata Anda, kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Yesus semua yang terisi di dalam kitab sucinya kami. Itu kata Ibu, kata Yesus apa terhadap kitab ini? Apakah dia mengakui itu ucapannya? Kembali tadi saya bilang, tadi saya sampaikan. Apakah saya Yesus mengakui? Saya tidak hidup setara dengan Yesus. Berarti tidak ada. Berarti tidak ada. Pertanyaan tidak masuk akal. Ini berarti pertanyaan tidak ada pengakuan. Pertanyaan ini konyol begitu. Tidak ada pengakuan Yesus. Konyol. Tidak ada pengakuan Yesus tentang kitab Anda. Pertanyaan Bang Suma ini konyol begitu. Dengan kata lain, konyol, tidak masuk dengan kata lain mustahil buku ini mendapatkan legitimasi dari Yesus. Iya dong. Menurut Bang Suma. Lah, mana buktikan ke saya kalau Yesus mengenal buku ini? Buktikan ke saya. Buktikan. Begini ya. Nasib. Dengar dulu, dengar. Begini nasib percaya buku koran. Sabar, 2000 tahun yang lalu perkataan Yesus yang dicatat oleh 12 rasul itu. Yang dicatat oleh 12 saya rasul. tidak tanya itu, kalau itu saya pun tahu, saya lebih paham. Yang saya tanya, apakah Yesus memberikan validasi terhadap karangan-karangan mereka? Jawab Bu. Bagaimana kalau mau ketemu jawaban sudah potong, saya punya pembicaraan di tengah. Pertanyaan saya sudah ulang 5 kali loh. Apakah Yesus memberikan validasi terhadap catatan ini bahwa Yesus bersabda, Yesus berkata, Yesus pergi bersama muridnya, Yesus membaptis. Apakah Yesus mengakui buku ini? Bukan masalah pengakuan yang saya mau bicara, Bang Suma. Itu masalah. Dengar dulu. Ini masalah besar. Kalau ternyata buku ini jadikan panduan agama dan Yesus tidak mengenal buku ini, itu konyol namanya. Konyol. Hah? Yesus tidak mengenal buku ini. Bang Suma, Ayo Ibu, Yesus mengakui nggak buku ini? Ini saya mau jawab tadi, kembali lagi saya bilang, kalau soal pengakuan itu dengan saya tidak bersama-sama Yesus saat ini, begitu. Jadi saya sendiri tidak. Minimal ada pengakuan Yesus di buku ini tentang buku ini. Ada nggak? Ada nggak Bu? Yesus menyampaikan, pergilah dan baptislah murid-muridku, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu tertulis di dalam. Itu tertulis di sini. Ini tertulis di sini memang. Ada nggak Yesus mengiyakan itu? Seperti Nabi Musa mengiyakan Taurat, seperti Nabi Muhammad mengiyakan Al-Quran. Yesus mengiyakan nggak ini? Bagaimana mengiyakan itu perkataan Yesus yang ada tercantum di dalam itu, bukan perkataan kami. Itu sudah jelas. Nabi Musa memiliki perkataan di dalam Taurat dan Nabi Musa memberikan validasi terhadap Taurat. Jelas ini itu. Pertanyaan konyol sekali nih. Nabi Muhammad memberikan pernyataan tentang Al-Quranul Karim. Yesus apakah memberikan pernyataan tentang buku ini? Ini bukan masalah pertanyaan nggak bisa. Berarti ini buku ilegal. Ini mengatasnamakan Yesus doang, menceritakan tentang Yesus doang, tapi Yesus tidak mengenal buku ini. Artinya buku ini berpihak sebelah tangan doang. Yesus tidak kenal buku ini. Yesus tidak mengetahui buku ini. Yesus tidak mengenal buku ini. Ya sudah, kalau begitu tunjukkan di mana Yesus memberikan legitimasi tentang buku ini.
Ini yang saya mau bilang ini Bang Suma, tidak ada legitimasi di dalam kitab sucinya orang Kristen. Tetapi bagus. perkataan Yesus itu sudah nyata di Udah, dalam selesai. itu. Di dalam itu sudah jelas. Selesai. Berarti buku ini buku Selesai. ilegal yang tidak dikenal oleh Yesus. Titik. Itu kan menurut Bang Suma. Menurut Bang Suma. Ibu Itu sendiri menurut yang Bang mengakui. Suma. Ibu yang mengakui tadi. Ini ada legitimasi Bukan. dari Yesus. Ada. Saya belum jelaskan. Pertanyaan Ada. Bang Suma ini tidak sesuai sekali. Ada legitimasi dari Yesus? Legitimasi dari Yesus itu perkataan-perkataan Yesus yang tercantum di dalam Legitimasi itu sah. perkataan-perkataan ini diakui oleh pengarang sendiri. Yesus mengakui enggak? Sah. Yesus mengakui enggak? Sekarang begini Bang Suma. Yesus mengakui Sekarang enggak? begini. Yesus mengakui enggak? Sekarang begini dulu. Sabar. Saya tidak bisa Yesus jawab yang mengakui mengaku enggak? itu. Yesus mengakui enggak? Sederhana pun. Yesus akui enggak buku ini? Yang tiap hari Minggu ditenteng ke gereja. Yesus akui enggak buku ini? Itu firman Tuhan yang ada di dalam. Firman Menurut Tuhan yang ada di kalian, dalam. menurut Yesus ini apa di dalamnya? Menurut Yesus. Itu kitab suci firman Tuhan yang Menurut kalian, disampaikan oleh Yesus menurut Yesus gimana? Menurut Yesus, apakah ini diakui sebagai firman Tuhan menurut Yesus? diakui karena Di mana itu kebenaran Yesus? firman Tuhan. Di mana Yesus mengakuinya? Nanti buka dari dalam Matius sampai di Yohanes. Iya. Baca sekarang satu persatu saya jelaskan. Di mana Yesus mengakui buku ini? Di mana? Buka dari Matius sampai di Yohanes. Apa Oh, nanti saya pembodohan? jelaskan. Pembodohan Baca apa sekarang. lagi? Pembodohan apa lagi yang Anda ingin lakukan? Tidak ada pembodohan. Kalau begitu tunjukkan di mana Yesus mengakui buku ini, di mana? Di mana Yesus mengakui buku ini? Sebagaimana Yesus mengakui Torah, sebagaimana Yesus mengakui Injil. Nanti saya kasih Buku ini, tahu. buku ini di mana Baca diakui kembali. Yesus? Di mana? Baca kembali. Di mana? Bang Suma baca Di mana? kembali. Di mana saya harus Coba membacanya? baca Di dulu mana dari ini? Matius sampai di Yohanes. Di- Dari Sahabat Matius, Ustaz, barakallah. Markus, Apa di Matius? Lukas, apa? Yohanes. Lukas apa? Enggak Bukan ada, dari enggak ada. Matius. Saya sudah baca ini bolak-balik. Enggak ada pengakuan Yesus tentang buku ini, itu enggak ada. Enggak ada. Yesus tidak mengenal buku ini. Yesus tidak mengenal buku ini. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal orang-orang pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang ibadah minggu, orang-orang yang Natalan. Itu Yesus semua tidak kenal. Yesus tidak pernah mengajarkan itu semua. Ini aja dulu. Menurut Suma Yesus mengenal buku ini enggak? mengenal itu kata-katanya kasih- yang ada di dalam. Tadi ibu mengatakan itu pertanyaan konyol. Karena saya hidup 2000 tahun setelah Yesus. Sekarang Anda dengan mudahnya mengatakan mengenal. Di mana dalilnya Yesus mengenal buku ini? Karena kata-kata Yesus di dalam, kesimpulannya kata-kata Yesus yang ada di dalam. Ibu. Otomatis Yesus mengenal karena kata-katanya yang dirangkum oleh para rasul. Begitu. Banyak orang memposting ulang kata-kata saya, tapi saya tidak pernah melakukan pengesahan terhadap piti-piti mereka atau video mereka. Begitu juga Yesus. Kata-kata Yesus dikumpul di sini, tapi Yesus tidak memberikan legitimasi bahwa itu adalah benar kata-kata dia. Ayo. Dengar dulu Bang Suma. Dengar Apa dulu. lagi? Apa lagi? Kitab suci yang para rasul ada catat setiap peristiwa Itu wartawan yang mencatat. Ini yang saya tanyakan, mana ucapan Yesusnya tentang kitab ini, mana? Ucapan Yesus tentang kitab ini mana? Yesus memberikan validasi ke ini siapa? Ini. Di mana? Dengar dulu penjelasan saya. Tuh, saya belum selesai. Masuk Iya. dengar. Silakan. Di mana Yesus memperkenalkan? Di mana? Iya, silakan. Iya, yang ada tercatat di dalam itu dari Matius. Iya, terima kasih. Terlalu tegang tinggi kamu. Enggak, bukan dong. Saya mengejar. Begitu tajamnya Anda menyerang iman saya, membabi buta. Saya sudah membayar semuanya dengan jawaban yang akurat. Saya cuma satu pertanyaan, Anda mutar-mutar kayak gasing.
Apakah Yesus mengenal buku ini yang Anda jadikan sebagai panduan menjadi Kristen? Nih, sampai-sampai harus menggunakan istilah-istilah Islam di dalamnya. Yuk, yuk. Sampai-sampai harus nyamar-nyamar ke Islam-Islaman. Di sini ada tertulis nama Allah, ada kata Alkitab, ada kata Wahyu, ada kata. Kenapa bilang saya membabi buta menyerang agama Suma? Loh, tadi pertanyaan Anda itu. Bilang saya membabi buta menyerang kata Suma. Pertanyaan Anda itu. Sampai sekarang ini pertanyaan Anda itu tadi, itu pertanyaan serangan. Giliran saya bertanya satu pertanyan, Ibu nangis. Mana dong? Menyerang agama Suma. Kok gimana dong? Nah, satu pertanyaan Anda membuat Anda menangis. Saya rasa tidak enak dengan Suma punya kata tadi. Suma bilang saya tuh membabi buta menyerang Suma punya agama. Sedangkan Suma setiap menit detik ini menyerang saya punya agama. Saya tadi pertanyaan Anda tadi itu pertanyaan serangan semua tuh tadi. Terkait poligami, terkait Al-Quran, terkait Nabi. Itu serangan semua tuh. Saya menyerang Suma punya agama, membabi buta. Sedangkan Suma pertanyaan tentang poligami, tentang Al-Quran, tentang buta huruf, semua Anda serang tadi. Agama Kristen. Nasrani bukan Kristen. Nasrani bukan Kristen. Nasrani bukan Kristen, Ibu. Nasrani bukan Kristen. Nasrani bukan Kristen. Beda. Bukan Nasrani, saya Kristen. Iya, makanya saya katakan. Cuman satu pertanyaan saya loh. Satu aja. Apakah Yesus yang mengajarkan buku ini? Apakah dia memberikan validasi tentang buku ini? Apa jawaban Ibu? Tadi saya mau jawab batasi saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bilang saya menyerang agama Anda dengan membabi buta. Sedangkan Anda salah satu dasar. Kenapa saya bisa naik di sini? Karena Anda yang menyerang agama saya, membabi buta agama kami, makanya saya naik. Anda sendiri di awal mengakui, Anda sendiri di awal menyanjung saya karena saya membuka kebenaran tentang Bible. Anda sendiri yang menyanjung, sekarang Anda panik, Anda nyerang lagi tuh. Kembali ke sini, Bu. Laskar Kristus tidak pernah panik. Laskar Kristus yang kesiangan. Laskar Kristus Kesiangan laskarnya. Laskar Kristus tidak pernah panik. Kembali ke pertanyaan saya. Kembali. Mana jawabannya kalau Anda tidak panik? Mana jawabannya? Mana? Kesiangan. Kristus udah keburu dibunuh sama Romawi, Anda kesiangan datang menjadi laskar. Keburu duluan dibunuh sama tentara Romawi, Anda kedatangannya Anda ini telat. Kesiangan Anda. Itu Kesiangan. Kristus Anda sudah lebih dulu dibunuh sama tentara Romawi, Anda baru lahir. Ingat sampai masuk ke liang kubur. Siaran langsung yang tidak akan pernah patah orang Kristen punya iman. Ya sudah, perjuangkan sebagai laskar Kristus, perjuangkan ini sebagai laskar Kristus, di mana Yesus memberikan legitimasi tentang buku ini. Apa yang Anda bisa jawab sebagai laskar? Kita mewartakan. Kita orang Kristen tidak disuruh hafal, tapi mewartakan berita yang Yesus tidak berikan legitimasi. Mewartakan buku saja. Kalau kita mewartakan buku dunia ini kacau menghafal. Tetapi kalau kita melaksanakan setiap firman Tuhan dengan cinta kasih, mewartakan buku ilegal, mewartakan buku ilegal yang Yesus tidak mengenal buku ini. Tidak pernah membatasi orang lain untuk beribadah. Tidak pernah Yesus tidak memberikan. Yesus tidak memberikan legitimasi tentang buku ini. Membakar-bakar gereja, larang orang makan babi. Itu kau punya ajaran sesat. Secara logika, kalau Kristen tidak, cinta kasih yang diajarkan kepada kami, itu Yesus luar biasa. Tidak mengajarkan kami untuk membunuh, membatasi orang beribadah. Itu kita orang Kristen. Beda dengan kau punya ajaran Suma. Saya Tolikara bakar masjid itu. Saya bicara. Tidak main-main. Tolikara. Dapat upah. Tolikara bakar masjid. Di surga, pecah bela istri-istri di surga. Itu bukan tempat kawin mengawi.
Yes, keluar tidak aslinya. kami seperti itu. Keluar Ingat aslinya. itu semua. Ingat itu semua. Tolikara bakar masjid. Melihatnya Laskar Kristus tidak main-main, bukan kaleng-kaleng. Yes, tidak Tolikara bakar gereja. Masjid kami di Tolikara dibakar di sana di Papua. Polisi kami, TNI kami yang tugas di sana dibunuh oleh Laskar Kristus. TNI kami yang kami cintai, Polri kami yang kami cintai, dinas di sana dibunuh sama Laskar Kristus. Aduh, parah. Parah. Awas rambutnya lurus, Bu. Jangan terlalu emosi, nanti lurus rambutnya. Awas, identitasnya nanti hilang kalau terlalu kencang. Santai. Saya cuma bertanya tentang ini. Apakah Yesus memberikan validasi tentang buku Anda? Anda mati-matian membela sampai harus bunuh orang, bakar masjid, hanya membela buku yang ternyata Yesus tidak kenal. Beda dong dengan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quranul Karim, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Itu Quran. Ada nggak ini Yesus agar kau baca buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus, Lukas, Markus. Ada nggak? Yesus mengucapkan itu? Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada validasi tentang Al-Quran dari Allah, dari Nabi Muhammad. Ini nggak ada. Ini buku ilegal. Buku ilegal ini. Yesus tidak mengenal buku ini. Yesus tidak pernah memberikan pengesahan tentang buku ini. Yesus tidak mengenalnya. Yesus tidak punya kemudian validasi terhadap buku ini. Kodong. Buku ini tidak sah di mata Yesus. Kodong. Yesus tidak mengenal buku ini. Kodong. Kenapa ini buku dijadikan panduan sementara Yesus jadi tokohnya tapi tidak mengenalnya? Kodong. Buku ini kodong tidak dikenal sama Yesus. Buku ini tidak dikenal Yesus. Satu pertanyaan bikin kejang-kejang sedunia. Anda menjadi Laskar Kristus katanya. Oh, Laskar Kristus, tapi tidak ada yang memberikan pengesahan. Anda bela ini, tapi Yesus tidak memberikan pengesahan tentang buku ini. Jadi buat apa? Buat apa mati-matian? Buat Anda saya sudah kasih data, sudah saya kasih tema, udah dikasih temanya supaya terarah. Anda malah masuk nyerang Islam. Setelah itu Anda mengatakan aku nggak nyerang Islam loh. Siti Aisyah diserang, Al-Quran diserang, Nabi Muhammad diserang, semua diserang sama dia tadi. Kodong, kemasianku menatapnya. Allahu Akbar, Masya Allah teman-teman sekalian. Oke, saya kira kita cukup. Teman-teman sekalian, kita mau Jumatan. Cukup bagi kita untuk mengajarkan. Oh enggak, belum sayang, belum, sedikit lagi ya. Jadwal saya khutbah di Al-Markas. Sedikit lagi teman-teman. Ayo, ngamuk dia, ngamuk. Mengamuk dia teman-teman. Malu dia. Padahal pertanyaan sederhana loh. Nyerang, kita ikuti. Kita ikuti arahnya. Satu pertanyaan doang. Langsung ngamuk dia. Aduh, kasihan. Aduh, parah.
Dikasih pertanyaan sederhana, apakah Yesus memberikan validasi terhadap Bible Anda itu yang Anda katakan, lihat laskar Kristus lah, apa laskar kesiangan. Udah lebih dulu mati dia, dihantam sama tentara Romawi, baru datang laskarnya. Laskar kesiangan. Jadi malu sendiri dia kan teman-teman. Oke, silakan sedikit berilmu, silakan kalau ada naik. Halo, semangat siang. Semangat siang, Bang Suma. Siap. Tadi pagi ada yang mualaf itu, Pak Bang Suma. Di mana kita bisa dapetin videonya ya, Bang Suma? Di YouTube saya ada. Oke, baik. Nanti saya lihat di YouTube. Soalnya tadi pagi menarik sekali. Terima kasih Bang Suma. Sehat selalu. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bang Suma. Siang juga, dari Kristen Bang. Iya, saya dari Kristen. Silakan buka kamera. Silakan. Abang, saya tidak berdebat tentang isi Al-Quran atau isi kitab. Cuman Iya. saya mau tanya. Buka kameranya dulu Bang. Setiap Bang Suma punya. Buka kamera Bang. Santai aja kita Bang, santai. Silakan. Buka kamera. Waktu saya masih ada 15 menit. Jadwal saya 15 menit. Silakan. Bang Suma sama siapa? Edis TV ya, sering berdebat. Dulu waktu dia masih di Indonesia, jadi bulan-bulanan saya itu di Zoom, di Facebook. Tapi setelah dia keluar negeri, saya membatasi diri karena dia lebih kepada penghujatan, bukan mau berdiskusi. Gitu Bang. Iya. Sebenarnya, Iya. apa penyebabnya sampai bisa berdebat ya Bang? Wajar karena Kristen ini agama yang memiliki misi untuk mengkristenkan dunia. Kami nggak mau menjadi Kristen. Kami nggak mau menjadi penyembah makhluk yang keluar dari kubur itu, nggak mau kami Bang. Tapi kalau berdebat antara Bang Suma sama Bang Edis TV, warga pun ada yang senang, ada yang resah. Ya kemarin terakhir saya berdebat, dia mengakui bahwa Ya kan? Karena Yesus itu bukan taat kepada iblis, tapi taat kepada salib. Ya sama doang. Itu kemarin dia akui Yesus itu bertuhan. Tapi gini ya Bang, Dia akui Yesus menebus dosa itu bukan karena salib, tapi karena ketaatannya dia. Yesus ini ketaatannya Yesus kepada Tuhan, yaitu taat kepada salib, ya artinya taat kepada pembenci-pembencinya. Di situ nggak ada ilmunya sama sekali. Bagi saya itu dia hanya boneka mainan. Cuman karena dia sudah terlalu berani masuk kerana mengatasnamakan Islam tanpa ilmu. Iya. Gimana Bang? iya sebenarnya begini Bang. Sama Edis TV berdebat sama Abang. Sampai pun Yesus Muhammad. Saya juga belum ini sama Edis TV. Ya, baru Abang ya. Apakah pernah Bang ya? Ini bukan pertanyaan yang sebesar-besarnya. Abang berdebat sama Edis TV tentang Yesus dengan Muhammad. Apakah Yesus dengan Muhammad pernah berdebat sama pengikut-pengikutnya jadi dosa begini Bang? Gimana? Ada yang nggak suka ya pasti dosa. Ada yang suka tapi yang nggak suka debat. Gimana? Terputus suara. Kalau Edis itu mau diskusi, sebenarnya orang Kristen Indonesia itu ada yang jauh lebih pintar dari Edis. Itu enggak pintar. Dia itu hanya bisa silat lidah, loncatan berpikirnya pun lemah. Itu Bang, Edis itu nggak pintar, cuman dia itu punya kemampuan untuk menjadi Jadi seorang gini aja, yang Bang. licik. Kebanyakan orang melihat ada yang senang, ada yang tidak senang. Iya, malah jadi dosa orang-orang. Enggak dong. Yang senang salah pun dosa, nggak suka pun dosa.
Di Kristen emang masih ada dosa, Bang? Nah, makanya begini bang. Semua sama bang. Gak ada satu manusia yang ada dosa. Perasaan Kristen ini anak-anak Tuhan kok masih ada dosa? Kalian pewaris surga kok masih ada dosa? Gimana ceritanya? Mana yang betul? Kristen pewaris surga kok ada dosa? Ya, tercatat di mana-mana ya. Manusia, setiap manusia ada dosa. Kok aneh ya? Kristen ini menurut Paulus bukan lagi hamba. Kristen ini adalah anak. Jadi tidak ada lagi dosa, mau ngapain aja kalian bebas. Coba baca Galatia 5 tuh. Kata Galatia 5 nomor 1, nomor 2, Kolose 2, nomor 16 dan seterusnya. Lagi sinyal. Galatia 2 dan seterusnya. Enggak ada lagi dosa di Kristen, enggak ada lagi dosa. Makanya Yesus mati untuk menghapus semua aturan Tuhan supaya Kristen bebas mau ngapain aja. Adapun tentang moral, Paulus bikin tuh. Iya. Gitu. Tapi tentang ajaran Tuhan, Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu udah dihapus semua sama Paulus. Habis itu Paulus bikin aturan sendiri. Oke? Ada lagi? Ya, Nggak tidur Bang cuman Suai. itu yang tadi saya bilang, saya tidak berdebat sedikit. Saya tidak berdebat tentang Quran, tentang Alkitab, tentang apa ya bang ya. Cuman itu ya bang yang saya bilang. Yesus dengan Muhammad tidak pernah berdebat seperti Bang Suma dengan diskusi. Yesus berdebat dengan orang-orang kafir. Nabi Muhammad berdebat dengan orang-orang kafir. Para nabi tidak berdebat. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan. Bagaimana mungkin mau berdebat? Gitu. Terus, kenapa manusia dengan manusia tinggal berdebat? Ya berdebat dong. Karena manusia itu memiliki kemudian hak bebas untuk mengajarkan kebenaran. Di Kristen diajarkan mengajarkan sesuatu yang mereka anggap benar. Islam juga begitu. Nah, kita bedah kebenarannya di mana. Masa ada Tuhan turun ke bumi mati dibunuh oleh manusia itu benar? Di mana benarnya? Tuhan dibunuh manusia itu benarnya di mana? Tuhan jadi mayat itu benarnya di mana? Tuhan keluar dari kuburan itu benarnya di mana? Tuhan keluar dari rahim manusia itu benarnya di mana? Inilah makanya kami hadir untuk meluruskan ajaran seperti itu supaya manusia itu punya kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Oke? Kami mau ibadah, Bung. Ya. Oke, lanjut dulu bang. Oke, makasih. Lanjut dulu ibadah. Ya, kalau ada lagi sedikit. Baik. Terima kasih ya. Salam kenal. Baik teman-teman sekalian, karena di tempat kita sudah sedikit lagi sholat Jumat, kita tutup dulu. Yang pastinya kita naik yang memberikan sedikit ilmu, wejangan, kesadaran supaya orang-orang di luar Islam itu paham. Ternyata Islam ketika menegakkan kebenaran tegas, kebenaran itu memang harus diurai dengan pola pakaian kebenaran itu sendiri. Tadi kita lihat bagaimana seorang ibu yang menyerang Islam, membabi buta, tapi dikatakan dia tidak membabi buta. Ya membabi buta lah, tanpa dalil, tanpa kemudian materi matang yang diakui oleh Islam itu sendiri. Ya diserang bagaimana Nabi Muhammad, banyak istri katanya dan seterusnya, tanpa dia memahami agamanya sendiri, bahwa banyak istri itu boleh dilihat kakeknya Yesus, kan begitu. Ya serangan-serangan seperti itu kita terima aja, kita luruskan. Nah, lalu kita tanya satu pertanyaan aja, apakah Yesus memberikan validasi, legitimasi terkait buku ini yang kalian jadikan sebagai panduan di dalam beragama, mengajarkan orang Islam awam untuk ikut-ikutan mengimani ini? Apakah Yesus memberikan validasi? Ternyata tidak. Bagaimana ceritanya sebuah agama punya kitab suci di mana kitab sucinya itu tidak dapat validasi dari Tuhannya? Nabi Musa kitabnya Torah dapat validasi dari Elohim, iya kan? Nabi Muhammad kitabnya Quran dapat validasi dari Allah. Nabi Musa mengenal kitabnya, menyebut kitabnya, mengajarkan kitabnya, menggenggam kemudian akidah yang muncul di dalamnya. Nabi Muhammad juga demikian adanya. Lah Yesus dengan buku ini tidak saling kenal mengenal.
Yesus tidak mengenali nih kitabnya orang Kristen. Gimana ceritanya? Syukran sahabat. Masya Allah, barakallah. Sakin. Sebagai panduan kan teman-teman, itu satu pertanyaan sederhana saja membuat gereja se-Indonesia bahkan sedunia terguncang. Ini dijadikan panduan ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, apalagi mengatakan Torah itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Tetapi buku yang dipakai membatalkan firman Tuhan adalah buku yang tidak mendapatkan validasi, legitimasi, ijazah, pengesahan dari Yesus itu sendiri. Gimana itu? Gimana itu teman-teman? Bagaimana bisa dianggap sebuah kebenaran? Nggak bisa dong. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya, kita udah kumpul di sini, udah bersama di sini. Terima kasih udah bergabung bersama dengan kita. Meskipun kita tidak banyak waktu, paling tidak sedikit ada ilmu yang tersampaikan, sedikit ada ilmu yang bermanfaat bagi kita, bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, mendapat validasi pengesahan dari Allah, dari Roh Kudus, dari Nabi Muhammad. Sedangkan ini, jangankan dari Elohim, Tuhannya Yahudi, dari Yesus aja kagak. Jadi bagaimana sebuah buku dianggap suci kalau Yesus sendiri tak mengetahuinya, tak mengenalnya? Oke teman-teman, kita tutup. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Teman-teman Kristen, mohon maaf jika kebenaran yang saya sampaikan membuat hati Anda sakit, gundah gulana, emosional, dan seterusnya. Semua untuk demi keselamatan saudara. Oke? Kalau masih nggak percaya lagi, Anda masih keberatan lagi, silakan. Habis ini saya live lagi, naik di komal saya. Ingat, jangan emosi, jangan menghujat, jangan menista, jangan merusak toleransi yang ada. Oke? Debat lintas agama bukan untuk menegakkan adanya keadaan intoleran, tapi justru untuk merajut toleransi agar kita saling kenal satu sama yang lain. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Ya. Dia enggak orang nak sadar memang. Dia kau nak mengenal tu orang. Kau cuma mendengar doktor aja gaya. Kami, orang dalam Bible baru kau tahu. Ternyata selama ini kamu itu terlalu jauh dari isi Bible sendiri. Bahkan baru kau tahu kan, kalau itu ternyata tidak mengenal kitabmu. Kau bilang dia kitab suci, kau bilang dia firman Tuhan, tapi ternyata itu sendiri tak pernah benar kitab itu. Malu namanya kan? Iya kan? Nama. Ini bilang buku